Oke, saya lanjutkan. Jadi, eh, karena karena nilai yang didapatkan dari operasi substitusi balik dari SPL ini adalah nilai X1 sama dengan negatif 2X2 dikurangi 3X4 sama dengan ditambah 7, X3-nya sama dengan 1, dan X5-nya adalah 2. Maka jika kita mengambil nilai sebarang dari nilai X2 sama dengan T, X4 itu kita misalkan sama dengan S, maka hasil dari X1 itu sama dengan 7 dikurangi 2T dikurangi 3S, X2-nya adalah T, X3-nya sama dengan 1, X4 sama dengan S, dan X5-nya sama dengan 2. Dari hasil ini kita tahu bahwa sistem persamaan linear yang ada di soal nomor 2 itu memiliki banyak penyelesaian karena nilai dari T dan S-nya sembarang. Lalu kita lanjutkan ke eliminasi Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss-Jordan itu mirip dengan eliminasi Gauss, akan tetapi yang membedakan antara eliminasi Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss adalah nilai dari bentuk echelon matriksnya. Kalau di elemen eliminasi Gauss, untuk bentuk eliminasi eh, untuk bentuk echelon baris yang terakhir adalah bentuk echelon baris saja, tapi untuk eliminasi Gauss-Jordan bentuk yang kita cari adalah bentuk echelon baris tereduksi. Sehingga kita tidak memerlukan yang namanya substitusi balik. Jadi di sini untuk eliminasi Gauss-Jordan, langkah yang kita lakukan itu adalah dengan membentuk SPL-nya, SPL yang kita punya ke dalam matriks diperbanyak terlebih dahulu, yang kemudian dari situ kita lakukan operasi baris elementer sehingga si matriks diperbanyak ini menjadi bentuk suatu echelon baris tereduksi. Dari baris echelon tereduksi yang kita dapat, itu kita rubah lagi menjadi bentuk sistem persamaan linear yang baru. Sebagai contohnya, seperti soal nomor 1 pada eliminasi Gauss tadi, di sini kita punya soal yang sama, yaitu sistem persamaan linear seperti ini. Nah, dari situ ini operasinya sama dengan eliminasi Gauss, tetapi untuk eliminasi Gauss tadi kan kita berhenti di persamaan ini. Ya. Nah, sekarang untuk dieliminasi Gauss-Jordan, nilai yang ada di atasnya utama 1 atau leading 1, yang di sini itu berarti di atasnya ini kan tidak ada. Tapi di atasnya 1 yang ini itu adalah 0, dan di atasnya 1 yang ini itu adalah nilai 11/2 sama negatif 7/2. Nah, dari sini untuk nilai yang di atasnya 1 leading 1 ini harus kita nolkan semua. Karena nilai yang di atasnya 1 yang ini sudah 0, dan tinggal nilai di atasnya leading 1 yang ini saja yang masih ada nilainya, maka kita lakukan operasi pada kolom ketiga ini. Untuk operasi pada kolom ketiga ini, yang kita lakukan pertama, kita ingin menghilangkan atau mengenalkan nilai 11/2. Nilai 11/2 ini dapat dihilangkan atau dienolkan dengan cara baris pertama ini dijumlahkan dengan negatif 11/2 kali baris ke-3. Sehingga kita mendapatkan baris pertamanya ini nilai pada kolom ketiga sudah 0 dan nilai pada kolom keempat berubah menjadi 1. Lalu karena di atasnya leading 1 yang di sini masih ada yang tidak 0, yaitu pada negatif 7/2 pada baris kedua, maka untuk operasi berikutnya, baris kedua ini kita operasikan dengan baris ketiga dengan melakukan penjumlahan, yaitu baris kedua kita jumlahkan dengan 7/2 dari baris ketiga, sehingga menghasilkan matriks seperti ini.
Dari matriks ini dapat kita lihat bahwa seluruh nilai di atas maupun di bawahnya leading 1 telah memiliki nilai 0. Sehingga operasi yang kita lakukan dengan OBE berhenti. Operasi berikutnya yang kita lakukan adalah mengubah bentuk matriks diperbanyak ini ke dalam bentuk sistem persamaan linier. Dari baris pertama, maka kita dapatkan di sini X1, berarti 1 kali X1, 0 kali X2 ditambah dengan 0 kali X3 sama dengan 1. Atau dengan kata lain, kita dapatnya adalah X1 sama dengan 1. Lalu untuk yang ini, berarti 0 kali X2 ditambahkan dengan X2 dikali X2, 1 kali X2 ditambahkan dengan 0 kali X3 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah X2 sama dengan 2. Lalu untuk yang bawah sendiri, itu adalah 0 kali X3 ditambahkan dengan 0 kali X2 ditambahkan dengan 1 kali X3 sama dengan 3. Atau dengan kata lain, X3 sama dengan 3. Sehingga sistem persamaan linier yang didapat itu adalah untuk hasilnya X1, X2, X3 yang memenuhi yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Untuk contoh berikutnya, kalau saya punya 4 persamaan seperti ini, dengan peubahnya sebanyak 6. Di mana untuk baris pertama, nilai koefisien dari peubah ke-4 dan ke-6 itu 0. Sehingga di persamaan atau di matriks diperbanyak pada kolom ke-4 dan kolom ke-6 pada baris pertama nilainya 0 untuk nilai yang lain sesuai dengan koefisien pada persamaan 1. Lalu untuk yang di persamaan 2, karena seluruh peubah memiliki koefisien, maka baris kedua pada matriks diperbanyak memiliki nilai pada setiap kolomnya. Lalu untuk pada baris ketiga, nilai yang tidak memiliki koefisien adalah pada saat peubah X1, X2, dan X5. Sedangkan pada persamaan 4, yang tidak memiliki nilai koefisien adalah pada saat X3. Nah, dari sini kita lihat dulu baris pertama yang tak 0 dan kolom pertama apakah sudah memenuhi leading 1 atau tidak. Karena di sini dia nilainya sudah 1, maka baris pertama ini kita jadikan dia leading 1. Dari situ otomatis nilai yang ada di bawahnya 1 ini itu harus kita nolkan. Atau dengan kata lain, baris kedua dan baris keempat untuk kolom pertama itu harus kita nolkan. Prosesnya sama seperti pada contoh yang sebelumnya. Sehingga dari situ kita dapat, setelah kita menolkan baris kedua dan baris keempat untuk kolom pertama, nilai-nilai yang lain seperti ini. Nah, dari sini, karena baris pertama sudah kita jadikan leading 1, maka kita berpindah ke baris kedua, ketiga, keempat yang harus kita jadikan leading 1. Nah, untuk ini, baris berikutnya adalah baris kedua. Baris kedua, karena pada kolom kedua ini nilainya adalah 0, dan di bawahnya juga seluruhnya 0, maka si leading pertama pada baris kedua itu berpindah ke kolom ketiga yang nilainya tidak 0. Nah, dari sini, karena di sini nilainya masih negatif 1, maka harus kita operasikan dengan negatif 1, yaitu kita kalikan, sehingga nilai negatif pada baris kedua harus kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menghasilkan nilai begini. Nah, dari sini, karena ini sudah nilainya adalah 1, yang dengan kata lain dia adalah leading 1 pada baris kedua, maka nilai yang ada di bawahnya 1 pada kolom ketiga ini harus kita nolkan. Sehingga kita lakukan operasi ini, sehingga kita mendapatkan nilai seperti pada matriks yang ini. Nah, dari sini kita
dapatkan bahwa pada baris ketiga itu nilainya keseluruhan adalah 0. Atau dengan kata lain, sesuai dengan sifat dari matriks baris eselon tereduksi, itu apabila terdapat suatu baris yang nilainya 0 semua, maka baris tersebut harus dipindahkan ke baris yang paling akhir. Atau dengan kata lain, kalau di sini baris terakhirnya adalah baris keempat. Sehingga baris ketiga ini kita pindahkan ke atau kita tukar dengan baris keempat. Sehingga membentuk matriks seperti ini. Dari sini, karena leading 1 di sini sudah selesai, atau dengan kata lain yang di bawahnya sudah 0 semua, maka kita pindah ke baris berikutnya. Di baris berikutnya ini, yang dijadikan leading 1 itu adalah pada kolom ke-6. Di sini, karena nilai pada kolom ke-6 di sini masih angka 6, maka angka 6 ini harus kita ubah menjadi 1. Atau dengan kata lain, baris ketiga ini kita kalikan dengan 1/6. Sehingga menghasilkan ini. Dari sini, ini sudah membentuk suatu baris eselon. Tapi, yang kita perlukan untuk Gauss-Jordan itu adalah suatu baris eselon tereduksi, sehingga nilai-nilai yang ada di atasnya leading 1, atau dengan kata lain kalau yang sekarang adalah nilai 3 dan nilai negatif 2 ini, harus kita nolkan. Maka langkah yang pertama, untuk langkah yang ini, itu adalah kita menolkan si 3 yang ada di atasnya leading 1 ini. Atau dengan kata lain, baris kedua kita jumlahkan dengan negatif 3 kali baris ke-3. Atau, sehingga kita dapatnya adalah baris matriks ini. Nah, dari sini, yang di atasnya leading 1 ini sudah 0 semua. Tersisa nilai yang ada di atasnya leading 1 yang ini, yaitu negatif 2. Sehingga kita lakukan operasi lagi dengan melakukan penjumlahan antara baris pertama dengan 2 kali dari baris kedua. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Dari situ, jika kita cek, ternyata nilai-nilai yang ada di bawahnya leading 1 itu seluruhnya telah 0, dan nilai-nilai yang ada di atasnya leading 1 seluruhnya juga sudah 0, yang bersesuai dengan kolomnya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa ini merupakan matriks bentuk eselon tereduksi. Dari bentuk matriks eselon tereduksi yang terakhir ini, maka kita ubah dia menjadi bentuk suatu persamaan linier yang baru, yaitu ini 1 dikali X1 ditambahkan dengan 3 kali X2 ditambah 0 kali X3 tambah 4 kali X4 tambah 2 kali X5 ditambah 0 kali X6 sama dengan 0. Atau dapat dituliskan seperti ini. Dari yang baris ini kita dapatkan 1 kali X3 ditambahkan 2 dikali X4 sama dengan 0. Yang ketiga, yaitu kita dapatkan X6 sama dengan 1/3. Nah, karena nilai utamanya atau leading satunya itu berada pada X1, X3, dan X6, maka penyelesaian dari variabel utamanya atau variabel X1, X3, dan X6 dapat kita tulis seperti ini. Yaitu X1-nya didapatkan dari negatif 3 X2 sampai sini, X3-nya ini, yaitu X3 sama dengan negatif 2/X4, X6-nya sama dengan 1/3. Dari sini, kita mengambil nilai sembarang untuk X2, X4, dan X5. Di sini saya misalkan R, S, dan T. Dari situ, apabila kita substitusikan nilai-nilai ini kepada sistem persamaan linier yang ini, maka kita mendapatkan hasil ini. Dengan kata lain, untuk sistem persamaan linier ini, hasilnya juga banyak, karena nilai R, S, T-nya itu juga diambil sebarang, sehingga hasil dari SPL-nya ini lebih dari 1. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah sistem persamaan linier homogen. Sistem persamaan linier homogen ini itu jika bentuk umumnya adalah seluruh nilai
yang ada di sebelah kanan itu bernilai 0.